Hai my dearisti, ketemu lagi. Hai my dearistiku tersayang. Terima kasih tetap setia di channel YouTubeku ini. Semoga tetap sehat, tetap baik-baik saja, tetap bahagia. Novelku yang baru sudah masuk di bagian kedua, part 2, Bos Tampan yang Mati Rasa. Jreng 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 jreng. Mark memakai payamannya menatap gadis yang walaupun masih tertidur, tapi masih terdengar rintihannya dari balik selimut. Ternyata gadis ini masih perawan. Gumam Mark lalu masuk ke kamar mandi. Dia sudah sangat telat untuk memimpin meeting di kantornya pagi ini. Walau terburu-buru, tapi Mark masih sempat menulis pesan di kertas memo dan meletakkannya di dekat kepala si gadis. Lalu Mark berangkat ke perusahaannya. Mark tersenyum. Sudah banyak wanita yang ditidurinya, tapi baru gadis ini yang perawan. Zaman edan begini ternyata masih ada yang perawan. Itu baru benar-benar edan. Benar-benar aku nggak percaya. Gumam Mark lalu tertawa terbahak-bahak merasa lucu. Begitu banyak wanita yang datang mengaku masih perawan dan memberi harga yang tinggi untuk keperawanan itu, atau calo-calo prostitusi yang datang menawarkan keperawanan, tapi ternyata bohong dan palsu. Bahkan ada yang sudah mempersiapkan darah palsu untuk mengelabui Mark. Semua itu sampai membuat Mark penasaran, bagaimana rasanya kah keperawanan itu, sampai orang-orang begitu berusaha dan mengaku-mengaku perawan, atau bagaimana membedakan perawan atau tidak. Tapi seiring jam terbangnya, Mark belajar sendiri. Dan dia menyadari dia tidak akan pernah merasakan apa itu keperawanan. Tidak akan ada wanita yang perawan kecuali anak-anak yang tentu saja tidak boleh disentuh oleh Mark. Mark menjadi antipati dan tidak percaya lagi pada siapapun yang datang menawarkan ataupun mengaku perawan. Tapi gadis ini masih perawan. Mark geleng-geleng kepala tidak percaya. Mark sama sekali tidak bisa mendefinisikan ataupun menunjukkan apa itu keperawanan. Tapi dia bisa tahu, bisa merasakan, dan bisa membedakan. Apalagi saat bersama gadis itu, Mark dalam kondisi yang 100% baik, tidak terpengaruh alkohol. Dia benar-benar sadar sesadar-sadarnya. Karena dia sadar, maka dia sempat menolak gadis itu. Karena gadis itu adalah pekerja di rumahnya. Bukan meremehkan status pekerja gadis itu, tapi karena Mark selalu menjaga dan bertanggung jawab penuh pada semua pekerjanya, terlebih orang-orang yang bekerja di rumahnya. Itu sebabnya Mark sangat tidak suka pekerja yang berganti-ganti karena merasa tidak betah. Mark menjamin penuh kesejahteraan pegawainya, pekerjanya, supaya mereka betah. Mark menarik napas karena memikirkan gadis itu yang merupakan pekerja di rumahnya. Gadis itu, sudah berapa lama dia bekerja di rumahku? Tanya Mark dalam hati. Dia tak pernah bertemu langsung dengan pekerja-pekerja di rumahnya. Semuanya diurus oleh Pak Yono. Gadis itu masih perawan. Bahkan dia tak fokus saat memimpin meeting perusahaannya di pagi itu. Di pikirannya terus terlintas tentang gadis itu. Bagaimana kalau gadis itu menuntutnya? Dia merusak keperawanan gadis itu, tapi Mark tentu saja tidak akan pernah bisa menikahinya. Tidak akan. Papanya pasti akan membunuh Mark kalau tahu calon istrinya adalah pekerja di rumahnya. Itu aturan dan larangan papanya yang tak bisa diganggu-gugat. Semua yang bekerja pada kita, di perusahaan ataupun di rumah ini, mereka bekerja untuk kita. Jadi kita harus menjaga mereka. Mereka adalah keluarga. Apalagi mereka yang bekerja di rumah kita. Keluarga. Jadi gak ada yang namanya jatuh cinta apalagi menikahi salah satu dari mereka. Itu ceramah dari papanya. Semula Mark mengira itu hanya sebatas ceramah untuk menjaga citranya dan nama baik perusahaan. Tapi saat kakak Mark berkencan dengan sekretarisnya, kakak Mark itu langsung dipindahkan ke luar negeri sebagai hukumannya.
juga dicopot dari jabatannya. Dan si sekretaris akhirnya mengundurkan diri karena merasa bersalah menjadi penyebab retaknya hubungan antara ayah dan anak. Dan sekarang Mark meniduri gadis pekerja di rumahnya. Mark menggigit bibirnya, memikirkan solusinya seandainya gadis itu datang menuntut. Mungkin dengan memberi uang banyak dan membiayai kehidupan si gadis dan keluarganya. Mark berusaha mengusir kegalauannya. Tapi tetap saja bayangan gadis itu masih melintas di pikirannya. Bahkan saat Mark berkumpul bersama 4 sahabatnya sambil makan sore, Mark masih gelisah. Wow, bro, bener-bener gua acungin jempol deh sama lo. Lu luar biasa, gak tergoda sama 5 gadis kelas berat itu, puji Clay. Dio, Steve, dan Dim mengangguk sambil mengacungkan jempol pula. Benar bro, gak perlu khawatir, kami akan pegang janji. Kami akan merealisasi janji itu dalam 3 bulan, kata Dim lagi. Mark tersenyum. Tapi hey bro, what's wrong? Senyuman itu seperti tidak biasanya. Apa ada sesuatu yang terjadi yang bisa menghalangi kegantenganmu? Makanmu pun gak seperti biasa bro, kata Clay. Bener bro, apa ada yang terjadi? Tanya Dim juga. Sorry bro, kita lanjut nanti ya, kata Mark sambil mengambil kunci mobilnya dan berlalu dari tempat itu. Mark pulang ke rumahnya ingin melihat keadaan gadis itu dan membicarakan jalan keluarnya sebagai tanggung jawab Mark. Tapi sesampai di rumahnya, gadis itu sudah tak ada lagi. Setelah mencari-cari, akhirnya Mark menekan interkom memanggil Pak Yono. Iya tuan, ada apa? Tanya Pak Yono tergopoh-gopoh. Mark tidak pernah pulang di jam begini. Ini masih jam kantor. Pasti ada sesuatu, pikir Pak Yono menduga-duga. Mana gadis itu? Tanya Mark langsung. Gadis yang mana tuan? Tanya Pak Yono terkejut. Gadis yang membersihkan rumah ini. Mana dia? Tadi pagi saya meninggalkan pesan supaya dia nggak kemana-mana, kata Mark lagi. Oh, gadis itu sudah pergi tuan, lebih tepatnya saya mengusirnya, kata Pak Yono dengan bangga. Pak Yono merasa melakukan tugasnya dengan baik. Apa? Kenapa diusir? Mark marah menahan kegalauannya. Dia mencuri tuan, saya pergoki gadis itu memakai baju tuan. Gadis itu bilang tuan yang memberikannya. Itu lebih tidak masuk akal kan tuan? Tidak bisa dibiarkan tuan. Mencuri yang tidak penting, lama-lama akan mencuri barang-barang berharga, kata Pak Yono lagi. Apa? Pak Yono, baju itu benar-benar saya yang memberikannya pada gadis itu karena dia terpeleset di kamar mandi saat membersihkan kamar saya. Bajunya basah, jadi saya memberikan baju saya. Baju saya itu untuk mengganti bajunya yang basah, kata Mark menatap Pak Yono. Mark terpaksa bohong gadis itu terpeleset. Pak Yono langsung menjadi pucat. Gadis itu tidak mencuri Pak Yono, gadis itu tidak bersalah. Justru saya yang belum sempat memeriksa dia apa dia terluka atau enggak, kata Mark lagi. Aduh tuan, aduh maaf, ampun tuan, aduh gimana ini? Pak Yono sangat gugup. Mana data-data gadis itu? Bawa ke saya, kata Mark lalu berjalan masuk ke kamarnya. Mark memperhatikan kamarnya. Kamar itu sudah rapi, gitu juga tempat tidurnya. Seperti tidak ada yang terjadi apa-apa di sana. Padahal tadi pagi, Mark sangat menikmati permainan seksnya bersama gadis itu sampai mengulangnya lagi 2 kali. Terdengar ketukan di pintu, lalu Pak Yono masuk. Ini tuan, Pak Yono menyerahkan buku catatan kecilnya dan secari kertas. Mark membacanya. Hanya ada tulisan nama Alana, tanggal serta jam saat Alana masuk di rumah itu, serta secari kertas yang merupakan pesan Nia yang dibawa oleh Alana. Apa ini? Aku minta data-data si gadis, nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lainnya, teriak Mark mulai marah. Itu tuan, gadis itu baru hari ini bekerja di sini. Gadis yang bekerja di sini mendadak harus pulang karena ibunya terjatuh dan masuk rumah sakit.
dan gadis tadi yang menggantikannya untuk sementara waktu. Mereka berdua berteman dan sama-sama bekerja di hotel yang sama. Jelas Pak Yono menjawab takut-takut. Sekalipun begitu, kenapa Pak Yono tidak mencatat data-datanya dengan jelas dan detail? Tanya Mark lagi. Saya memeriksa KTP-nya, Tuan. KTP? Gak dicatat nomor teleponnya, alamatnya. Pak Yono cuma memeriksa KTP-nya. Mark sudah sangat emosi. Pak Yono terdiam. Nia mengatakan dia hanya perlu untuk beberapa hari saja pulang di kampung dan segera akan balik. Jadi Pak Yono merasa tidak perlu meminta identitas Alana. Karena Nia meyakinkan Pak Yono kalau Alana adalah gadis yang rajin dan jujur bisa dipercaya. Siapa sangka akan ada kejadian begini, pikir Pak Yono semakin ketakutan. Telepon gadis yang bekerja di sini itu, siapa namanya? Nia? Telepon dia, minta nomor ataupun alamat gadis tadi. Perintah Mark lalu duduk di meja kerjanya. Mark membuka lacinya dan membuka laptop yang ada di dalam laci itu. Tidak ada yang tahu kalau Mark memasang CCTV khusus di kamarnya. Jadi Mark ingin memeriksa CCTV-nya. Semua yang terjadi di kamarnya bisa dilihat tanpa ada yang terlewati. Pak Yono sudah buru-buru pergi mengerjakan perintah Mark untuk menelpon Nia. Mark menyalakan monitor, memulai menonton CCTV itu dari saat Alana masuk ke kamarnya. Mark menatap layar monitor tak berkedip. Jadi nama gadis itu Alana. Gadis itu baru bekerja di rumahnya, tapi melihat reaksi gadis itu, seperti gadis itu biasa-biasa saja. Sikap gadis itu biasa-biasa saja saat memasuki kamarnya. Padahal semua wanita yang Mark bawa masuk ke kamarnya pasti akan berdecak kagum dan memuji kamarnya. Tapi gadis itu hanya melihat sekeliling rumahnya itu sekilas dengan mimik yang biasa, lalu memulai bekerja. Bekerja tanpa henti. Mark dengan jelas melihat gadis itu mengangkat gelas minuman yang ada obat perangsang itu. Berjalan ke wastafel ingin membuang minuman itu. Terlihat bibir gadis itu bergerak-gerak lalu meminum minuman itu tanpa rasa curiga. Mark membesarkan volume suara, ingin tahu apa yang diucapkan Alana sebelum meminum minuman itu. Ini minuman kayaknya minuman enak. Kenapa nggak diminum? Kan sayang. Atau nggak sempat diminum saking repotnya, saking buru-burunya. Orang kaya. Hei Tuan, kata ibu saya jangan membuang apapun menjadi sia-sia. Minuman ini dibuat sangat enak untuk diminum kan Tuan? Jadi Tuan harus minum, sesibuk apapun harus diminum supaya sehat dan tetap bisa bekerja. Supaya tetap jadi orang kaya Tuan. Hehehehe, maaf ya Tuan, daripada mubazir saya aja yang minum ya Tuan. Kalau Tuan gak rela, Tuan marah, nanti potong aja gaji saya Tuan. Itu kata-kata Alana yang berbicara pada gelas minuman itu. Lalu gadis itu meminumnya dan melanjutkan pekerjaannya. Beberapa menit kemudian, gadis itu mulai merasa panas. Dia mengipas wajahnya dengan kertas yang diambil dari tempat sampah di samping meja kerja Mark. Gadis itu mengipas-ngipas wajahnya juga badannya sambil menarik-narik kaos oblongnya. Mark tetap menatap layar monitornya, tak melewati satu detail apapun sampai saat gadis itu duduk di pojokan kamar saat Mark masuk ke kamar. Dan persetubuhan itu terjadi. Mark seperti terpaku di tempatnya. Mark melihat saat Alana bangun, saat Alana panik setelah menyadari apa yang terjadi. Mark juga melihat Alana menangis sangat lama. Mark menarik napas panjang. Hampir 1 jam menangis, si gadis ke kamar mandi dan memakai pakaian yang Mark sediakan. Dengan masih menangis, terlihat gadis itu menarik spray di tempat tidur Mark dan seperti orang kebingungan sambil memeluk spray itu, lalu tak terlihat lagi. Beberapa saat kemudian, gadis itu tampak lagi di layar monitor. Terlihat gadis itu mengganti spray tempat tidur Mark dan hilang lagi. Mark berdiri, masuk ke kamar mandi, mencari-cari, kemudian keluar dari kamar dan menuju kamar belakang. Mark menemukan spray yang sudah terbungkus kantong kresek
Di tempat sampah di kamar itu, Mark membukanya. Ada bercak darah di spray itu, darah perawan gadis itu. Mark terpaku. Berarti benar perkiraannya, gadis itu masih perawan. Mark ke ruang security meminta CCTV seluruh rumah itu disambungkan ke kamarnya. Sampai larut malam, Mark menonton seluruh CCTV itu, tak melewatkan semua kejadian yang terjadi hari itu. Saat Alana membela diri kalau dia tak mencuri, Alana menangis. Pak Yono memberinya uang dan mengusirnya. Gadis itu pergi tanpa mengambil uang itu, padahal itu upahnya. Adegan berikutnya memperlihatkan Alana yang berjalan di halaman samping rumah dengan lesu dan tertunduk. Sampai keluar ke gerbang pintu, gadis itu duduk bersimpu di depan gerbang cukup lama, sampai sebuah ojek menjemputnya. Mark terduduk lemas, merasa bersalah. Tapi tunggu. Mark merasa ada yang terlewat. Dia memutar kembali CCTV itu. Benar, saat berjalan di halaman samping rumah sampai keluar gerbang, Alana memakai kaos oblong putih itu lagi, bukan baju dari Mark. Mark keluar dari kamarnya menuju halaman belakang, tapi tak menemukan apapun di sana. Mark ke dapur. Di sana ada Pak Yono yang terkejut melihat Mark. "Tuan," tapi Mark tak menggubrisnya, tetap mencari dan membongkar tempat sampah di seluruh dapur itu, yang membuat Pak Yono buru-buru mengambil tempat sampah itu. "Tuan cari apa? Biar saya yang cari, Tuan," kata Pak Yono. "Saya melihat di CCTV gadis itu keluar dari rumah ini memakai bajunya, bukan baju saya," kata Mark. Pak Yono salah tingkah. "Iya, Tuan, baju Tuan yang dipakai gadis itu saya temukan di pintu samping tadi, Tuan," kata Pak Yono, lalu mengambil barang yang dicari Mark itu. "Jadi gadis itu pergi dari rumah ini dengan baju yang basah? Kalau terjadi apa-apa padanya, Pak Yono yang harus pergi dari sini," kata Mark marah dan mengambil pakaian itu lalu pergi dari situ. Pak Yono pucat pasi lagi. Tapi sesaat kemudian Mark berbalik. "Mana? Sudah telepon sini ya? Sudah dapat info tentang gadis itu?" tanya Mark. "Nomornya nggak aktif, Tuan. Mungkin di kampungnya nggak ada signal, Tuan. Tapi saya sudah mengirim pesan supaya dia cepat menghubungi saya," jawab Pak Yono menunduk takut. Kerja nggak becus. Mark pergi kembali ke kamarnya. Sesampai di kamar, Mark memandang baju di tangannya, baju yang dipakai Alana. Mark mendekati lemari ingin menggantungnya, tapi tangannya terhenti saat ingin menggantung celana trainingnya. Mark melihat ada noda darah di selangkangannya. Pasti gadis itu kesakitan. Apa aku terlalu kasar saat menidurinya? Mark mengelus noda darah itu. Merasa aneh dan bingung dengan pikirannya. Kenapa aku harus pusing-pusing mengkhawatirkannya? Itu kan bukan salahku, dia yang memulai duluan. Dia yang menggodaku. Pikir Mark mencoba menenangkan dirinya sendiri kalau dia tak bersalah. Sementara Alana tidak pulang ke rumah, tidak juga ke kampus. Untuk pertama kalinya selama dia menjadi mahasiswa, dia bolos kuliah. Alana ke pantai, tempat yang selalu dikunjunginya saat dia sedih maupun senang. Alana selalu merasa nyaman tiap dia ada di pantai. Duduk diam, menikmati musik ataupun belajar. Tapi kali ini dia menangis. Masih merasa kacau dengan apa yang terjadi pada dirinya. Dia kehilangan keperawanannya sekaligus dituduh mencuri. Air matanya tambah deras. "Mama, apa yang salah? Apa yang harus kulakukan sekarang?" Alana mencoba untuk mengingat wajah laki-laki yang merebut kegadisannya. Alana hanya melihatnya sekilas saat laki-laki itu ingin meraba dahinya. Alana merasa tak ingat apapun lagi. Wajahnya, bahkan nama pun Alana tak tahu. "Sekalipun aku tahu, aku tak bisa menuntutnya apalagi minta pertanggungjawabannya. Aku yang salah. Aku yang meminum minuman itu, tidak dipaksa, tidak disuruh oleh siapapun. Aku juga yang duluan menciumnya. Aku yang memancingnya. Aku malah seperti wanita yang gak punya harga diri."
wanita yang meminta ditiduri. Alana terus menangis, merasa sangat malu. Dia tak punya harga diri. Apalagi Alana sangat tahu laki-laki itu sangat kaya. Alana takkan bisa melawannya. Bukankah Alana juga sudah diwanti-wanti oleh Pak Yono untuk tidak mengganggu, apalagi bertemu dengan laki-laki itu? Semua ini salahku. Laki-laki itu tidak bersalah. Laki-laki itu sudah berusaha membantuku meredakan pengaruh obat itu. Aku yang tak kuat menahannya. Alana menangis terseduh-seduh. Kegadisannya bukan buat suaminya, tapi sudah buat laki-laki yang tak dikenalnya, tak bernama, yang takkan mengingat nama Alana dalam hidupnya. Dinginnya hatiku terasa membara.